Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Yofi Merlina, bisa dipanggil Yofi, dengan NIM 2414101013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu hukum pidana Hindu. Namun, sebelum itu kalian harus mengetahui apa itu hukum pidana. Hukum pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang oleh negara dan berisikan tentang hukuman atau sanksi yang didapatkan. Sanksi yang didapatkan bisa berupa denda, kurungan, dan penjara. Hukum pidana ini bersifat publik, berbeda dengan hukum perdata. Hukum perdata itu bersifat private. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum pidana Hindu. Hukum pidana Hindu itu bisa disebut dengan Kontaka Sodana, yang berarti suatu aturan atau hukum yang bersumber dari kitab suci Weda yang mengatur pelanggaran dan kepada pelakunya dapat diberikan sanksi. Nah, dapat kalian ketahui juga terdapat perbedaan sanksi atau hukuman antara hukum pidana dan hukum pidana Hindu. Di dalam hukum pidana Hindu berisikan tentang karma pahala dan denda, sedangkan di hukum pidana berisikan tentang denda, kurungan, dan penjara, tidak berisi karma pahala. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Saya punya satu contoh kasus yang ada di Kabupaten Buleleng, yaitu kasus pencurian Pratima. Kasus ini terjadi di Buleleng, Bali. Seorang residivis atau seorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dihukum bernama Ketut Hendra Setiawan. Ia kembali ditangkap kepolisian Resor atau Polres Buleleng. Pria berusia 27 tahun ini nekat mencuri Pratima di dua pura di Kelurahan Astina dan Kelurahan Banjarjawa, Buleleng, Bali, sekitar Maret lalu. Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi mengatakan, polisi awalnya mendapat laporan hilangnya Pratima di Merajan Pandai Margi, Kelurahan Banjarjawa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024. Polisi pun melakukan penyelidikan dengan memeriksa korban serta saksi-saksi di lokasi. Hasil penyelidikan mengarah kepada pelaku bernama Hendra Setiawan yang biasanya dipanggil Tuwe, yang merupakan residivis kasus pencurian. Hendra pun ditangkap di rumah keluarganya di Kelurahan Banyuning, Buleleng, Bali. Setelah diinterogasi, tersangka mengakui perbuatannya mengambil barang-barang tersebut saat konferensi pers di Mapolres Buleleng pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024. Hendra mengaku telah mencuri Pratima di Merajan Pandai Margi, Kelurahan Banjar Astina, dan Merajan Pasak Gelgel, Banjar Dinas Tengah, Kelurahan Astina, Buleleng. Tersangka melakukan aksinya untuk mencuri sekitar pukul 04.00 WITA, yaitu pada dini hari. Ia masuk melalui pintu yang tidak terkunci, kemudian mengambil Pratima di gedung penyimpanan. Pratima yang dicuri terdiri dari 2 keris berukuran kecil, 2 kalung emas, 4 gelang emas, 571 uang kepeng atau pis bolong, lontar, 5 perhiasan bunga cempaka, dan 2 perhiasan bunga melati. Hendra menjual Pratima berupa berbagai perhiasan emas hasil curiannya kepada pedagang di pinggir jalan seharga Rp 4.700.000. Uang hasil penjualannya kemudian dipakai memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu ada sanksi yang didapatkan. Yang pertama yaitu berdasarkan hukum Hindu, yaitu yang pertama ada menyucikan merajan tersebut. Yang kedua yaitu ada mengembalikan besaran daripada nilai nominal yang hilang atau dicuri Hendra. Selanjutnya yaitu berdasarkan hukum nasional atau KUHP di dalam pidana, kasus pencurian dilakukan oleh Ketut Hendra Setiawan dikenakan pasal 363 KUHP yang berbunyi karena memenuhi unsur-unsur pencurian disertai pemberatan. Pemberatan itu ditentukan oleh beberapa kondisi yang memberatkan tindak pidana tersebut. Berikutlah alasannya kenapa kasusnya diberatkan. Yang pertama yaitu lokasi pencurian di tempat ibadah atau merajan. Berdasarkan pasal 363 ayat 1 yaitu kelima memberikan bahwa pencurian yang dilakukan di tempat tertentu seperti tempat ibadah dikenakan pemberatan. Yang kedua, pencurian dilakukan di pagi dini hari, yaitu merupakan pemberatan juga. Yang ketiga yaitu barang yang dicuri bernilai tinggi dan sakral. Yang keempat yaitu masuk ke tempat dengan cara tidak sah. Selanjutnya, jadi Hendra tersebut dikenai pasal 363 KUHP. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai hukum pidana Hindu. Semoga apa yang saya paparkan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.